Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Nur Iza, nomor BP 1810813016 dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Linda Ayu Septiana, dan Maidani Mubarak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep penelitian kuantitatif, unsur dan jenis-jenis yang terdapat pada penelitian kuantitatif. Yang pertama, konsep penelitian kuantitatif menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Bunkin, mengartikan konsep sebagai generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Yang kedua, menurut Kerlinger, ia menyebutkan konsep sebagai abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus. Lalu, ada beberapa alasan kenapa pengetahuan tentang konsep penting untuk dipahami. Yang pertama, untuk menyederhanakan proses riset dengan cara mengkombinasikan karakteristik tertentu objek-objek atau individu-individu ke dalam kategori yang lebih umum. Yang kedua, konsep menyederhanakan komunikasi di antara orang-orang. Yang ketiga, sebagai dasar untuk membangun variabel maupun skala pengukuran yang akan digunakan. Lalu, variabel penelitian kuantitatif. Variabel sebenarnya adalah konsep dalam bentuk konkret atau konsep operasional. Variabel juga bagian empiris dari sebuah konsep atau konstruk, yang dimana berfungsi sebagai penghubung antara dunia teoritis dengan dunia empiris. Variabel juga merupakan fenomena atau peristiwa yang dapat dimanipulasi dalam proses riset. Jenis-jenis variabel. Jenis-jenis variabel ini ada 3, yaitu yang pertama, variabel pengaruh atau bebas, dan variabel tergantung atau tak bebas. Variabel pengaruh adalah variabel yang diduga sebagai penyebab atau pendahulu dari variabel lainnya. Sedangkan variabel tergantung adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel yang sebelumnya atau variabel yang telah mendahului. Yang kedua adalah variabel antecedent dan variabel prediktor. Variabel ini biasanya digunakan untuk memprediksi atau diasumsikan menjadi sebab atau dapat disamakan dengan independent variabel. Dan yang ketiga, variabel berdasarkan nilainya ada variabel dikotomis, kategoris, diskrit, dan kontinu. Variabel dikatakan dikotomis jika variabel tersebut hanya berisi 2 nilai, misalnya laki-laki dan perempuan, ya, tidak. Lalu, variabel dikatakan diskrit jika datanya hanya mempunyai 1 nilai tertentu saja, misalnya jumlah anak yang dimiliki, atau jumlah manusia atau jumlah populasi manusia di suatu tempat. Lalu, variabel dikatakan kontinu jika nilai-nilainya bergerak dalam interval tertentu, bahkan tak terbatas antar 2 nilai. Misalnya, skor nilai seseorang, ranking, tinggi badan, berat badan, panjang jarak suatu tempat, dan lainnya. Data tersebut dapat berubah-ubah atau bervariasi. Apa itu teori? Teori adalah serangkaian konsep dalam bentuk proposisi-proposisi yang saling berkaitan, bertujuan memberikan gambaran yang sistematis tentang satu gejala. Gambaran yang sistematis itu dijabarkan dengan menghubungkan suatu konsep dengan konsep yang lain dalam satu proposisi dan menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi yang lain. Ada 2 fungsi teori, yang pertama fungsi eksplanasi dan yang kedua fungsi prediksi. Fungsi eksplanasi menjelaskan suatu gejala yang muncul dan menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi. Lalu fungsi prediksi memperkirakan gejala yang bakal terjadi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.